أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal 'abda akhta'a khati'ah. Sesungguhnya seorang hamba apabila berbuat satu dosa, maka tatkala seorang hamba kemudian berbuat satu dosa, nukitat fi qalbi nuqtatun, maka akan di hatinya akan ada satu tanda hitam atau nuqtah, satu titik hitam di dalam hatinya. Sampai berbuat satu dosa, maka akan ada satu titik hitam yang ada di dalam hati kita semuanya. Lantas kata Rasulullah, fa'idha huwa naz'ala istighfar wa taba sukilla qalbuh. Maka jika hamba itu kemudian bertobat, beristighfar kepada Allah, berhenti dari berbuat dosa itu, hatinya kembali mengkilat. Sampai dari dosa, terus kemudian langsung istighfar, berhenti dari berbuat dosa itu, bertobat kepada Allah, hati kembali kemudian mengkilat seperti kaca. Tetapi kata Rasulullah, wa inna jika kemudian dia mengulangi perbuatan dosa itu, kalau hamba itu kemudian justru bertobat, tidak justru memohon ampun kepada Allah, tidak justru kemudian kembali kepada Allah, bersimpuh atau kemudian menyesal atas perbuatan dosanya, malah justru diulang perbuatan dosa itu, zida fiha, lantas kemudian akan ditambahkan noda hitam pada hatinya. Hatta ta'lu wa qalbah, sampai kemudian noda hitam itu penuh di dalam hatinya. Nanti hatinya hitam pekat. Bayangkan, kalau hati itu sudah pekat, dia masih melakukan dosa, maka bertumpuk-tumpuk hitam di atas hitam, sehingga semakin gelaplah hatinya. Ini yang dimaksud dengan yaitu tertutupnya mata hati manusia, sehingga memungkinkan yang seperti itu tatkala ia menyaksikan orang mati, maka hati itu susah tersentuh oleh keadaan yang seperti itu, karena permasalahan akhir dosane kemudian ora pernah tobat. Nah, lantas tatkala Rasulullah kemudian mengatakan seperti itu, wa huwa ar-ranu alladzi dzakarallahu fi syiratil mutaffifin, maka itu yang dimaksud dengan kalimat rona. Bolehnya melbungong bahasa Indonesia, rona wajahnya, rona, karena ya melbu ya. Rona itu adalah nuqtah hitam di dalam hati. Makanya ini yang disebutkan di dalam Al-Quran yang dimaksud dengan rona. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mutaffifin ayat 4. Kalla bal rona ala qulubihim makanu yaksibun. Katanya atau Allah seperti itu. Kalla, sekali-kali tidak. Bal, jangan demikian, jangan seperti itu. Kemudian telah merona, telah menghitam pekat. Apa yang telah menghitam pekat? Atas hati-hati mereka karena dosa-dosa itu, yaitu maka yaksibun, terhadap apa saja yang ia amalkan, yang ia berbuat di atas kehidupan dunia. Kecil makat dia, kecil yang pegang kitabnya. Oh, lagi kurang sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ma yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah biwahdaniyya wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulullah ba'da. Wa qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwan wa ikhwa fillah rahimani rahimakumullah ta'ala jami'an. Ahlu ta'lim yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Alhamdulillah, tentunya kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hakikat semua bentuk segala puja dan pujian milik Allah, untuk Allah, dan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dan juga selawat tetap tercurah kepada uswah sekaligus juga qudwah, itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita semuanya berharap kepada Allah semoga Allah melimpahkan rahmat, karunia, inayah serta hidayah taufik kepada kita seluruhnya, sehingga Allah memberikan keistiqomahan untuk mengikuti risalah Islam di atas titian jalan yang lurus. Allahumma amin. Dan melanjutkan pada pembahasan sebelumnya, itu insya Allah kemarin sampai bab itu mengingat kematian dan akhirat menjadikan orang itu zuhud di dunia. Insya Allah pada bab itu kalau tidak salah, sampai kepada perkataan ulama. Kami ulangi nanti, kemudian kita teruskan pertemuan malam Senin yang kemarin. Qala al-ulama'u, berkata ulama kita rahmatullahi alaihim, mudah-mudahan rahmat Allah atas mereka. Laisa lil qulubi anfa'u min ziyaratil kuburi wa khassah in kanat qasiyah fala ashabuha ayyuallijuha bi arba'ati umur. Ulama kita telah berkata, tidak ada yang bermanfaat atau tidak ada sesuatu yang paling bermanfaat bagi hati manusia dibandingkan dari ziarah kubur secara khusus. Maka orang yang memiliki hati yang keras itu perlu kemudian diobati melalui yaitu beberapa yang nanti kemudian disebutkan oleh ulama-ulama kita. Jadi yang namanya manusia kadang-kadang kan memiliki sisi kekerasan hati. Istilah dalam bahasa Arab qaswatul qalbi, kemarin telah disinggung. Yang namanya qaswa itu, orang Arab biasanya kalau menyebut qaswa ini untuk menyebutkan tanah yang kering, tandus. Apabila kemudian ditaburkan biji di atasnya, tidak pernah akan tumbuh, malah justru mati. Maksudnya adalah jika hati keras itu ada pada diri manusia, diumpamakan seperti itu. Karena jika ada nasihat dari Al-Quran, dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dari nasihat-nasihat yang terbaik, ataupun dari kalimat-kalimat hikmah yang disampaikan kepada seorang yang memiliki hati keras, maka orang yang memiliki hati keras itu tidak pernah akan bisa menerima nasihat yang baik itu dari Al-Quran ataupun Sunnah, tidak pernah akan menetap di hatinya. Tetap saja hati itu tidak bisa menumbuhkan kebaikan-kebaikan, atau tidak bisa kemudian menjadikan dia bertaubat, duduk bersimpuh memohon ampun kepada Allah. Ini yang namanya hati keras. Kemarin juga telah disinggung, yang namanya pengaruh hati keras itu diumpamakan di dalam hadis Rasulullah, karena kebanyakan dari dosa-dosa yang banyak dilakukan oleh manusia tanpa kemudian pernah memohon ampun kepada Allah. Sampai berbuat dosa semakin banyak, tidak pernah memohon ampun, maka ini berakibat memiliki hati yang keras. Nah, untuk mengobati itu, maka ulama kemarin menyinggung. Yang pertama adalah berhenti dari kebiasaan buruk. Kemarin insya Allah sampai itu, nomor 2 kalau tidak salah. Pertama adalah hentikanlah atau berhenti dari kebiasaan yang jelek. Kemudian beralih untuk menghadiri majelis-majelis taklim. Disampaikan syarat untuk mengobati hati keras yang pertama adalah diantaranya menghentikan semua kebiasaan yang buruk, kemudian hadir di majelis-majelis taklim, kemudian sering mendengar nasihat-nasihat peringatan ataupun kemudian ancaman ataupun anjuran, dan juga kisah-kisah orang-orang soleh. Ini adalah obat yang pertama yang disampaikan oleh ulama terkait masalah bagi siapapun yang memiliki hati yang keras. Kemudian yang kedua, kemarin insya Allah sampai nomor 2. Yang kedua adalah mengingat kepada kematian. Semakin banyak orang-orang itu kemudian mengingat kepada kematian, maka bisa mengobati hati yang keras itu. Karena yang namanya orang tatkala kemudian ingat kematian, tentunya akan berpikir jauh untuk menembus ke alam akhirat. Dia akan menyadari bahwasanya dunia yang ia pijak hanya sementara.
Ia akan menyadari suatu saat ia akan terpisah dari rombongan manusia yang ada di dunia, dan ia akan menyadari betul pada hakikat sebenar-benar hidup adalah kehidupan akhirat. Itu yang kedua. Wah, insya Allah kemarin sampai yang nomor 3. Kemudian yang ketiga sekarang, kalau tidak salah nomor 3, kalau tidak salah. Asalisu yang nomor 3, musyahadatul muhtawdirina fa inna fil nadri ilal mayyit wa musyahadati syakaratihi, yaitu menyaksikan atau menghadiri orang tatkala mau meninggal. Di antara obat nggo hati yang keras, di antaranya panjenengan melihat secara langsung atau menghadiri secara langsung bagaimana kemudian orang tatkala menghadapi kematian. Karena sesungguhnya melihat orang yang mati, menyaksikan bagaimana sekaratnya, menyaksikan bagaimana ruh itu terpisah dari tubuh seseorang, sampai bisa melihat kondisi yang seperti itu, wa atammala suratahu, maka ia pasti akan mengamati dan juga akan membayangkan dan mengangan-angan. Ya kan, terus ngangen-ngangen, aduh ngesuk neng nyong dewek sing iki wis kepriwe ya. Maksudnya iki, panjenengan kalau suatu saat melihat orang yang mati, kemudian pikiran panjenengan sedikit ataupun banyak biasanya akan berpikir, nanti bagaimana saya kalau seandainya saya sendiri yang mengalami hal itu. Maksudnya gue, sehingga dia pun akan kemudian mengamati secara betul-betul raut wajah manusia tatkala meninggal. Kita tahu misalnya wong meninggal, begitu dia posisi meninggal maka rautnya menjadi pucat pasi, darahnya terhenti, jantungnya terhenti, nafas juga terhenti, anggota tubuhnya lengkap tapi tidak bergerak. Anggota tubuhnya masih ada tetapi tidak bisa berjalan. Anggota tubuh dan mulutnya masih ada di tempatnya, tetapi kemudian susah untuk diajak bicara karena dia adalah orang yang mati. Dan suatu saat kelak kita juga akan mengalami hal yang seperti itu. Tujuannya kalau suatu saat kemudian panjenengan melihat yang seperti itu, nanti panjenengan berpikir akan suatu saat mengalami hal yang semacam itu. Maksudnya gue, nek sampean lu senamatna wong mati kok ora kerasa, berarti hati kerasa wis mandan kandel, itu maksudnya. Karena urut-urutannya gue, yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Kalau hal ini kemudian susah, berarti saking tebalnya kemudian yang namanya hati yang keras itu banget atau nanti nama wong mati orang kerasa itu. Akeh ya, wakai ya. Maksudnya ya. Dan berikutnya disebutkan di dalam satu riwayat. Nah, sekarang disebutkan dalam satu riwayat. Anal Hasan Basri. Dulu ada seorang tokoh namanya Hasan Basri. Ini salah seorang ulama yang cukup masyhur di kalangan ahli sunnah. Dan beliau adalah salah seorang ulama yang cukup tampan wajahnya. Dan beliau kalau suatu saat kemudian mengajarkan ilmu dihadiri lebih dari 2.000 sampai 3.000 orang. Kalau dari ngajar ilmu itu yang hadir kisaran 2.000 sampai bilangan 3.000 orang. Masya Allah ya. Dan beliau suatu saat Anal Hasan al-Basri dakhala alal marid. Suatu saat Hasan Basri masuk ke rumah seseorang yang dimana orang tersebut sedang terbaring dalam keadaan jatuh sakit yang parah. Dia nindiki wong riang, posisi dia sudah sakit keras. Ya. Yang wuduhu, lantas tatkala kemudian dia menjenguknya, fawajadahu fi syakaratil mauti. Begitu dia sedang menjenguk orang yang sakit itu, lantas Hasan Basri melihat langsung, menyaksikan langsung posisi manusia tersebut dalam keadaan sekarat atau mengalami sakaratul maut. Sampai ngono-ngono, sampai sing pernah melihat secara langsung orang yang sakaratul maut, wah subhanallah, panjenengan nanti akan melihat bagaimana keadaan orang tatkala mau berpisah antara ruh dengan jasadnya. Nah, suatu saat Hasan Basri juga seperti itu. Fanadara illa karbihi. Lantas kemudian Hasan Basri melihat bagaimana kesusahannya. Sampai yang meninggal betapa susahnya. Kadang-kadang keluar keringat yang besar-besar di dahinya. Kadang-kadang mengeluarkan suara yang dari tenggorokannya. Kadang-kadang kemudian sampai kaki sudah tidak ada nyawanya. Kadang-kadang kemudian dia terbelalak tapi kemudian suara tidak ada.
dan yang lain-lain dengan segala macam jenis orang tatkala mengalami sakaratul maut. Sebagaimana Hasan Basri pada saat itu dia menyaksikan langsung. Lantas wasiddati manuzil lebih, dan dia juga melihat bagaimana pedihnya tatkala kemudian orang itu sedang sakitnya dan pedihnya mengalami sakaratul maut. Nanti ada bab sendiri terkait masalah itu, membahas masalah yaitu sakaratul maut. Faraja'a ila ahli, begitu dia melihat sampai orang itu meninggal, dia pulang ke rumahnya. Tetapi kemudian tatkala pulang ke rumahnya, bi ghayaril launi, dengan raut wajah yang berubah, pucat dan nampak murung dan bersedih. Dia balik tekan rumah sampai pula kemudian nampak wajahnya pucat pasi, murung dan kemudian bersedih. Mangkatnya ceria tapi pulang yang membawa kesedihan nampak di raut wajahnya. Kita tahu kalau orang mengalami segala kesedihan sampai kemudian tampak di wajahnya, berarti menunjukkan dia beban kesedihan yang ada di dalam hati kemudian sangat besar, sehingga nampak pula di bagian wajahnya. Sehingga tatkala kemudian dia pulang menuju keluarganya, dia berubah itu wajahnya, sehingga nampak pula oleh istri dan anak-anaknya. Alladzi haraja bihim min indihim faqalu lahu, lantas kemudian istrinya, anak-anaknya kemudian berkata kepada Hasan Basri, apa yang terjadi padamu wahai suamiku? Engkau tatkala keluar dari rumah ini dengan wajah yang ceria, tapi kemudian engkau pulang dalam keadaan yang nampak pada raut wajahmu cukup murung, dan nampak pula kemudian wajah kesedihan yang ada pada raut wajahmu. Lantas kemudian istrinya berkata, at-ta'amu yarhamukallah, apakah kemudian kau ingin makan? Mudah-mudahan Allah merahmatimu wahai suamiku. Nang bojone diomongi gue, apakah engkau ingin makan ya suamiku? Mudah-mudahan Allah merahmatimu. Lantas faqala Hasan Basri kemudian menjawab, ya ahla alaikum bid'amikum wa syarabikum, wahai keluargaku, silakan kalian saja yang makan, silakan kalian saja yang minum. Aku tidak ingin makan, aku tidak ingin minum. Coba bayangkan, sedih nanti selera makan, selera yang lain-lain hilang pada diri Hasan Basri tatkala dia setelah menyaksikan orang yang meninggal. Sampai akhirnya kemudian dia masuk ke kamar dan kemudian dia menangis terisak-isak. Terus berbuka kamar, nangis terisak-isak. Masya Allah ya. Begitu dia masuk kamar, kemudian terdengar suaranya yang menangis terseduh-seduh. Karena menurut hebat kami, boleh jadi seorang Hasan Basri tatkala dia melihat orang yang mati, menyaksikan secara langsung, dia membayangkan bagaimana kelak dirinya suatu saat akan terpisah dari dunia ini, meninggalkan istri dan anak-anaknya. Dia pun membayangkan bagaimana susahnya tatkala ruh sampai kemudian di kaki merambat ke atas, sampai kemudian ke dada, sampai kemudian ke tenggorokan. Tatkala kemudian betis dengan betis bertaut, tatkala kemudian antara otot-otot yang ada di tubuh meregang karena hendak nyawa itu dicabut oleh malaikat maut. Dia membayangkan hal yang seperti itu. Yang lebih menyedihkan bagi dia adalah sesungguhnya kalau seandainya dia telah berpulang, lantas bagaimana nasibnya? Apakah kelak setelah mati dia menjadi orang bahagia? Apakah setelah mati kemudian dia menjadi orang yang celaka? Maksudnya seperti itu. Sampai sih bisa tiru. Suatu saat sampai namar nawang mati, bali tekan rumah, terus orang doyan madang. Waduh, kayak Hasan Basri. Malah doyan madang. Aduh, Masya Allah ya, Masya Allah ya. Sampai terusir yaitu rasa ingin makan. Masya Allah ya. Ada nanti di bab ini, di bab ya nanti ada. Pokoknya bab ini per item dibahas sendiri-sendiri. Nanti ada. Apakah kematian itu nanti di bab sul khotimah, kami husnul khotimah nanti di bab itu. Ya nanti ada pembahasan terkait masalah itu. Insya Allah ada. Sakarat maut ada, sakitnya sakarat maut ada, nanti bab tersendiri-sendiri itu. Bahkan sampai malaikat maut juga ada. Ya. Dan berikutnya. Wahadi salasa. Wahadi salasa, tiga cara tadi untuk mengobati hati yang keras.
jika tidak mampu pula terobati hati itu. Karena mungkin saking kerasnya, saking tebalnya dosa-dosa yang ada pada diri manusia. Kami jadi ingat salah satu hadis Nabi. Hadis Nabi kan menyebutkan, bahkan dia buatkan di dalam surat Al-Mutaffifin. Panjenengan nanti lihat itu surat Al-Mutaffifin ayat 4. Di sana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda ahta'a khati'ah." Sungguhnya seorang hamba apabila berbuat satu dosa, maka tatkala seorang hamba kemudian berbuat satu dosa, nukitat fi qalbi nuqtatun, maka akan di hatinya akan ada satu tanda hitam atau nuqtah, satu titik hitam di dalam hatinya. Sampai berbuat satu dosa, maka akan ada satu titik hitam yang ada di dalam hati kita semuanya. Lantas kata Rasulullah, فَإِذَا هُوَ النَّزَّعَ وَإِسْتِغْفَارِ وَتَابَ سُكِلَ قَلْبُهُ. Maka jika hamba itu kemudian bertobat, beristighfar kepada Allah, berhenti dari berbuat dosa itu, hatinya kembali mengkilat. Sampai dari dosa, terus kemudian langsung istighfar, berhenti dari berbuat dosa itu, bertobat kepada Allah, hati kembali kemudian mengkilat seperti kaca. Tetapi kata Rasulullah, wa inna jika kemudian dia mengulangi perbuatan dosa itu, kalau hamba itu kemudian justru bertobat, tidak justru memohon ampun kepada Allah, tidak justru kemudian kembali kepada Allah, bersimpuh atau kemudian menyesal atas perbuatan dosanya, malah justru diulang perbuatan dosa itu, zida fiha, lantas kemudian akan ditambahkan noda hitam pada hatinya, hatta ta'lu wa qalbah, sampai kemudian noda hitam itu penuh di dalam hatinya, nanti hatinya hitam pekat. Bayangkan kalau hati itu sudah pekat, dia masih melakukan dosa, maka bertumpuk-tumpuk hitam di atas hitam, sehingga semakin gelaplah hatinya. Ini yang dimaksud dengan yaitu tertutupnya mata hati manusia, sehingga memungkinkan yang seperti itu tatkala ia menyaksikan orang mati, maka hati itu susah tersentuh oleh keadaan yang seperti itu, karena permasalahan akhir dosane kemudian ora pernah tobat. Nah, lantas tatkala Rasulullah kemudian mengatakan seperti itu, wa huwa arranu alladzi dzakarallahu fi syiratil mutaffifin, maka itu yang dimaksud dengan kalimat rona. Mulanya melbu bahasa Indonesia, rona wajahnya, rona, karena ya melbu ya. Rona itu adalah nuqtah hitam di dalam hati. Makanya ini yang disebutkan di dalam Al-Quran yang dimaksud dengan rona. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mutaffifin ayatnya 4. Kalla bal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Katanya atau Allah seperti itu. Kalla, sekali-kali tidak. Bal, jangan demikian, jangan seperti itu. Kemudian telah merona, telah menghitam pekat. Apa yang telah menghitam pekat? Atas hati-hati mereka karena dosa-dosa itu, yaitu maka yaksibun, terhadap apa saja yang ia amalkan, yang ia perbuat di atas kehidupan dunia. Sing dimaksud banget kandele noda hitam yang menempel pada hati manusia, sehingga memungkinkan tatkala menyaksikan orang yang mati tidak terasa. Ini yang namanya kecelakaan di atas kecelakaan. Kami tidak bisa membayangkan. Sehingga kalau ada ulama menyebutkan inna min i'radillahi ta'ala 'anil 'abdi, tanda merupakan hamba itu dijauhkan dari Allah, ayazghillahu bima la yanfa'uhu, dia disibukkan oleh sesuatu yang tidak bermanfaat untuknya. Apalagi kalau seorang itu disibukkan dengan segala sesuatu yang termasuk adalah dosa. Ini sangat jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pantas kadang-kadang kemudian kita menyaksikan orang, melihat kematian, mendengar berita kematian, hatinya tidak tersentuh. Malah kadang-kadang kemudian jawabnya wis banget atau saya, kami tidak bisa menggambarkan
bagaimana keadaan hitam hati manusia itu tatkala dia kemudian diingatkan pada kematian terus dijawab, lah mati dulu ngeleng. Ini ngomong kayak kira jawab kan ini coba ya, lah jangan mati jangan siapa kayak tahu mau neraka ya nek anak mati yang ngeleng. Ini ngomong kayak gitu. Ini banyak yang seperti kami tidak bisa membayangkan bagaimana keadaan hati manusia yang seperti itu, bagaimana kemudian hitamnya, bagaimana lantas kemudian Allah betul-betul menutup mata hatinya. Inilah yang dimaksud dari firman Allah, innal ladzina kafaru syawa'un 'alaihim andartahum am lam tundirhum la yu'minun khataballahu 'ala qulubihim. Allah telah menutup hati-hati mereka. Naudzubillahi min dalik. Nah, ini jika kemudian tiga perkara ini tidak, maka berarti menunjukkan saking tebalnya kemudian hati yang keras itu.